Kebetulan malam ini sangat ngantuk, jadi untuk menghilangkan ngantuk kita bahas sesuatu. Ada satu fase yang lebih membingungkan dari semuanya. Bukti sudah ada, contoh sudah jelas, peluang sudah terlihat. Harusnya ini titik di mana perubahan terjadi besar-besaran. Itu seharusnya yang terjadi, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sebagian itu tetap tidak bergerak, sebagian mencoba dan sebagian lagi gagal memanfaatkan peluang itu. Pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu ya? Ya, karena melihat peluang tidak sama dengan mampu mengelolanya. Ini perbedaan yang sangat penting. Banyak orang berpikir kalau peluang sudah ada, sudah jelas, hasil akan otomatis mengikuti. Belum tentu. Belum tentu. Tidak seperti itu. Peluang hanya membuka pintu. Peluang itu hanya membuka pintu. Masuk atau tidak itu soal soal kapasitas. Sekarang kita masuk ke lapisan pertama. Kesiapan mental. Melihat peluang itu mudah, tapi mengambil keputusan untuk benar-benar masuk ke dalamnya itu berbeda, sangat berbeda. Karena keputusan itu membawa risiko, dan meskipun bukti sudah ada, risiko tetap terasa nyata. Walaupun ada bukti hal itu sudah ada orang sukses misalkan. Inilah kenapa banyak orang berhenti di tahap tahu, sudah tahu tapi tidak jalan. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua, keterampilan. Tidak semua orang yang melihat peluang punya kemampuan untuk menjalankannya. Masalahnya dalam konteks cabai jamu, konteks menanam cabai jamu, menanam itu satu hal. Mengelola kualitas itu hal lain. Mencari pasar itu level berikutnya. Tanpa keterampilan, peluang hanya jadi beban. Dan ini sering terjadi. Orang ikut tren tanpa benar-benar siap dan menyiapkan diri. Akhirnya bukan berhasil, tapi kelelahan, kepenatan. Sekarang ayo kita masuk ke lapisan ketiga, kesabaran. Ini yang paling sering jadi titik jatuhnya. Peluang tidak selalu memberi hasil cepat. Sudah ada peluang, kemudian ingat ada proses, ada waktu, ada fase tanpa hasil. Dan disinilah banyak orang berhenti karena ekspektasi mereka itu terlalu cepat. Mereka melihat hasil orang lain tapi tidak melihat prosesnya. Banyak yang seperti itu, dan ketika hasil mereka tidak sama dengan mereka, ia tentu saja menganggap peluang itu sebenarnya adalah kegagalan, padahal yang gagal bukan peluangnya, tapi ekspektasinya. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, kapasitas berpikir. Carol Dweck itu membedakan dua pola pikir, fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai batas. Orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai proses, dan disinilah perbedaan hasil terbentuk. Yang satu berhenti saat kondisi lagi sulit, yang satu belajar dan lanjut terus. Istilahnya itu sabar. Sekarang kita tarik ke konteks desa. Seseorang melihat peluang menanam cabai jamu. Dia memulai, dia sudah mencoba, tapi ketika hasil belum selesai, dia sudah berhenti. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak siap menghadapi proses panjangnya. Dan ini yang sering tidak disadari oleh kita semua. Peluang itu termasuk ke semua hal ya, termasuk semua sektor. Jadi peluang bukan hanya tentang apa yang tersedia di depan mata, tetapi tentang siapa yang menghadapinya. Sekarang kita masuk ke lapisan terakhir, lingkungan.
Dari setelah semua itu kita bicara masalah lingkungan. Lingkungan bisa mempercepat ataupun menghancurkan peluang itu. Jika seseorang berada di lingkungan yang mendukung serta memahami proses serta memberi ruang untuk gagal, maka peluang bisa tumbuh. Tapi jika lingkungan penuh dengan tekanan, penuh kritik, penuh ekspektasi instan, tidak boleh gagal dan semacamnya, maka peluang akan mati sebelum berkembang. Tentu saja, di banyak desa ini masih menjadi tantangan. Sekarang kita rangkum pola besarnya. Seperti yang saya katakan tadi, tahap pertama mulai dari tidak tahu, kemudian tahap kedua sudah berani mulai, tahap ketiga sudah mulai mencoba konsisten bertahan, tahap keempat berkembang, tahap kelima mencoba memperbesar, dan sekarang tahap keenam tidak mampu mengelola peluang. Ini bukan soal males, ini soal kesiapan, dan kesiapan itu tidak datang secara otomatis. Dia harus dibangun, memang harus dibangun dari depannya, dari kecil. Sekarang sedikit demi sedikit, melalui pengalaman, melalui kegagalan, melalui proses yang tidak nyaman. Jadi cabai jamu dalam konteks yang lebih luas bukan hanya sekedar peluang. Dia sebenarnya menjadi cermin. Cermin apa? Cermin untuk melihat siapa yang hanya melihat, siapa yang benar-benar siap. Dan pada akhirnya yang berhasil itu bukan yang paling cepat melihat peluang, bukan yang paling semangat di awal, tetapi yang paling siap untuk tumbuh bersama peluang itu. Karena di dunia nyata, peluang tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah kapasitas orang yang menghadapinya. Tapi menurut saya, kapasitas yang saya maksud ini adalah kapasitas mental, kapasitas lebih kepada kapasitas mental. Karena kalau cuman persoalan cabai jamu, ini tidak seruat yang kita bayangkan. Tidak seruat yang kita bayangkan, tidak sama seperti perusahaan-perusahaan komersial, perusahaan besar seperti Unilever. Tidak seruat itu sebenarnya. Demikian.